Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam ya. Dimana yang namanya ekspedisi alam biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan melaksanakan kunjungan, kita akan melaksanakan pengamatan, kita akan melaksanakan ekspedisi di sebuah tempat ya, di mana tempat ini adalah tempat yang sangat terkenal atau termasyhur di kota Yogyakarta. Karena tempat ini adalah tempat di mana Raja-Raja Mataram dikebumikan atau dimakamkan. Nah, untuk menuju ke sana kita akan melewati jalan yang masih ibaratnya ya masih rindang ya. Kenapa? Karena memang saya datang di tempat ini dalam kondisi atau di saat musim penghujan. Jadi tempatnya itu masih rindang, masih sejuk ya teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa tempat ini adalah tempat di mana Raja-Raja Mataram yang termasyhur dan terkenal, yaitu mereka ini adalah pelopor-pelopor berdirinya kota Yogyakarta. Salah satunya adalah yang paling termasyhur dan terkenal adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Pangeran Mangkubumi atau bergelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, inilah mereka ini adalah pelopor-pelopor terciptanya atau berdirinya kota Yogyakarta. Yang paling utama yang mendirikan itu adalah Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kenapa kita membawa nama Pak Sultan Agung? Karena Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah juga ibaratnya ya, beliau ini adalah nenek moyangnya atau mungkin garis keturunan dari Mangkubumi atau Hamengkubuwono yang pertama ya. Nah, kali ini untuk menuju ke sana kita akan melewati tempat yang berbeda ya. Karena kalau kemarin, ekspedisi yang kemarin, di saat kita mengekspedisi lokasi dari makam dari Gubernur Yogyakarta yang sekarang atau Hamengkubuwono yang ke-10, kita melewati pintu utama atau jalan utama, yaitu kita kemarin melewati Masjid Pacimatan, terus kita naik melewati 400-an tangga ya. Tapi kali ini kita akan menuju ke sana lewat samping teman-teman ya. Untuk menuju ke sana kita akan melewati yaitu ini adalah makam seniman teman-teman ya. Kenapa disebut dengan makam seniman? Karena orang-orang yang dimakamkan di tempat ini adalah bergelar seniman-seniman terkenal ya. Nanti kita akan, kalau ada waktu, kita akan ekspedisi tersendiri tentang makam seniman ini ya. Ini tempatnya sudah berubah ya, banyak berubah ya. Kenapa? Ini kayaknya agak sepi atau agak tertutup ya, tidak seperti waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih kecil itu yang namanya makam seniman itu menjadi tujuan utama atau tujuan favorit buat anak-anak muda atau anak-anak kecil itu nongkrong ya, atau mungkin ya refreshing ya. Tapi ini sudah malah dibangun bangunan yang megah ini, tapi kayaknya kok nggak berguna ya, maksudnya kayaknya kok sepi-sepi saja gitu, tidak ada kegiatan gitu ya. Tapi ya entahlah, kita nggak tahu ya. Tapi secara kasat mata tempat ini begitu sepi, kayaknya tidak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Kalau beda dengan zaman dahulu, kayaknya zaman dahulu ini tempat ini sangat ramai gitu ya, apalagi minggu atau mungkin sore untuk ya rekreasi keluarga gitu ya. Nah, untuk menuju ke lokasi makam ini kita akan jalan lurus setelah melewati makam seniman. Apa bedanya kunjungan kali ini, ekspedisi kali ini dengan ekspedisi-ekspedisi mungkin dari YouTuber lain ya, atau dengan ekspedisi kita kemarin?
Biasanya kalau saya lihat-lihat ekspedisi-ekspedisi dari youtuber lain ya, ekspedisi makam seniman, makam seniman ya, makam Imogiri ini, mereka itu biasanya melewati jalur tangga yang kemarin yang sangat banyak kemarin ya. Tapi kali ini khusus di Lebaran ini juga kita niatin juga ya, ekspedisi kali ini atau kunjungan kali ini kita niatkan juga untuk memeriahkan dalam menyambut bulan Ramadan di tahun 2024. Semoga aja kita kedepannya dengan bisa mengisi bulan Ramadan itu nanti dengan dengan hal-hal yang mungkin positif ya, membawa keberkahan, membawa kebahagiaan ya. Makanya saya juga di Lebaran ini sangat bingung, ini mau kita isi apa nanti di bulan Ramadan agar bulan Ramadan itu terkesan dan tidak sia-sia gitu ya, ada manfaatnya yang besar dan banyak ya. Nah, kita lanjut lagi ya ekspedisi kita untuk menuju ke makam Raja-Raja Mataram yang tersohor dan termasyhur. Yang paling utama adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Mangkubumi pertama atau Hamengkubuwono pertama, teman-teman ya. Meskipun yang lainnya juga istimewa atau utama juga ya. Nah, kalau kita lihat di depan saya ini banyak sekali kayaknya peziarah khusus ya, atau peziarah penting ya. Karena saya lihat ini banyak mobil-mobil mewah ya. Beda dengan TV Lebaran cuma pakai motor butut ya. Hehehe. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah kita sudah sampai di komplek makam utama atau makam inti dari Pajimatan atau makam-makam Raja Mataram ya. Nah, yang ini adalah komplek makam dari Kasunanan Surakarta atau Solo ya. Itu kan ada tulisannya PB, jadi Pakubuwono gitu ya. Nah, ini saya lihat dari kunjungan tadi itu kayaknya mereka mau berziarah di Pakubuwono ya, di khusus komplek Raja-Raja Mataram dari Surakarta ya, dari Solo gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita sudah masuk di komplek inti ya, astana ya, kedaton dari komplek Pajimatan atau makam-makam Raja Mataram, dan kita ini sudah ada di sampingnya teman-teman ya. Nah, inilah yang akan kita tunjukkan teman-teman, begitu megah lokasi makam ini kalau dilihat dari samping teman-teman ya. Jadi ini kita lewat samping dan begitu sepi ya teman-teman ya, karena wisatawan tuh biasanya mereka itu ya tidak mengenal yang di samping-samping ini, karena kan kalau orang-orang jauh ya mungkin ya, atau mungkin rombongan-rombongan ya, mereka intinya kalau berziarah itu ya lewat depan, kita lewat jalur utama ya. Nah, karena kita kan cuma orang-orang daerah sini ya, kita tentu juga hafal juga lokasi-lokasi ini di yang nyelempit ya, tersembunyi di sekitaran makam Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini kita akan melewati tangga ya, ini tangga biasa saja ya. Perlu diketahui, saya akan memberikan informasi juga kepada pemirsa TV Lebaran bahwa di saat gempa dulu ya, kayaknya itu kan ada yang roboh juga, atau mungkin ada yang retak itu, atau mungkin ada yang rusak lah ibaratnya. Nah, saat pembangunan itu saya melihat waktu perbaikan gitu ya, waktu itu saya lihat pondasi itu dikeruk ya, atau mungkin dikeduk ya. Saya itu melihat pondasinya itu begitu dalam sekali, itu kayak dalamnya itu kayak sumur, dalam sekali. Itu bisa kita membayangkan bagaimana konstruksi pada zaman dahulu itu betul-betul diperhatikan kekuatannya ya. Makanya memang benar ya, banyak orang yang beranggapan memang konstruksi zaman-zaman dahulu itu kuat-kuat ya, tidak kayak sekarang ya, apalagi konstruksi dari zaman Belanda itu ya. Nah, inilah teman-teman penampakan dari belakang
makam Raja-Raja Mataram. Nah kalau yang ini adalah dari belakang, tapi komplek astana atau kedaton dari Keraton Solo, teman-teman ya. Ini kita lihat ya, jadi makam-makam itu ada di bawah ini apa, ini pendopo-pendopo ini ya, itu yang kelihatan gentengnya itu ya. Nah kita melaju lagi teman-teman, kita menggitari komplek astana atau kedaton Raja-Raja Mataram lewat belakang atau lewat samping ya. Jadi ini jarang orang yang tahu ternyata di samping-samping ini ada jalan, teman-teman ya. Ya tujuan kita untuk melaksanakan ekspedisi ini tentu saja namanya aja ekspedisi hiburan ya. Namanya juga TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi ya kita intinya satu, hiburan ya. Hiburan lahir dan batin ya. Lahir itu apa ya, kita ada kesenangan pribadi, kesenangan tersendiri ya, karena kita bisa melihat alam, kita melihat suasana yang berbeda gitu. Di sini pun kita mendapatkan hiburan rohani. Apa itu? Yaitu kita melihat makam-makam itu, kita dapat ambil iktibar apa, bahwa semuanya akan kembali kepadanya, entah itu orang biasa, bahkan para raja ya, mereka pun bergantian untuk menduduki tahtanya. Berarti apa, semua akan ada gilirannya, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini kita mau naik lagi. Nah ini kalau lihat dari temboknya itu kayaknya memang batu batanya, kalau yang agak kecil-kecil itu mungkin malah pada zaman dahulu juga, karena zaman dahulu juga ada kecil, tapi memang kecil tersendiri gitu ya, beda dengan kecil yang sekarang gitu ya. Tapi juga identik memang batu bata pada zaman dahulu itu adalah yang sangat besar. Nah ini di sini juga ada makam teman-teman ya. Ini makam siapa saya kurang tahu, tapi ini saya lihat memang ini kayaknya memang juga termasuk makam kuno ya, karena saya yakin yang dikuburkan di sekitar sini itu juga bukan orang sembarangan gitu ya. Tetapi yang dimakamkan di luar istana, di luar kedaton, di luar astana, di luar komplek ini memang bukan keturunan silsilah dari kerajaan ya. Jadi memang mereka tetap orang penting, tapi mereka bukan masuk dalam silsilah kerajaan. Oleh sebab itu mereka ini, beliau-beliau ini dikubur di luar makam, di luar komplek pemakaman kerajaan gitu ya. Jadi saya yakin mereka-mereka yang dikubur di samping-samping kerajaan, di samping-samping astana, di samping-samping kedaton inti dari komplek makam ini, mereka juga orang-orang yang penting di masanya, atau di masa mungkin di masa Sultan Agung, atau di masa Amangkurat I, mungkin di masa Hamengkubuwono I, II, dan III gitu. Jadi mereka ini termasuk tetap orang-orang penting ya. Oh iya, mohon maaf teman-teman ya, di sini tidak ada makam Amangkurat I ya, karena Amangkurat I itu kan wafat di Tegal Arum ya, karena dalam pelariannya beliau ini wafat. Nah ini teman-teman, ini batu ya, ini kalau dilihat dari strukturnya, batu ini ya kayaknya untuk mengalirkan air dari dalam ya. Jadi kalau ibaratnya kalau rumah kita itu ya kayak pralon gitu ya, tapi karena ini kan model lawas atau model lama ya, jadi kita masih menggunakan batu. Kalau saya lihat struktur dari batunya, ini memang batu pada zaman dahulu kala teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa tempat ini sudah lama teman-teman ya, sudah ratusan tahun ya, karena tempat ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi sudah sekitar berapa ya, udah 200-an tahun lebih ya, karena beliau ini memegang tahta kekuasaan itu dari tahun 1613 sampai 1645. Sedangkan kota Yogyakarta ini berdiri pun kalau kita mengenal ya, hari lahirnya Yogyakarta itu kan
tahun 1755. Ya kita kurangi aja dari 2024 dikurangi 1755, udah berapa tahun kota Yogyakarta ini berulang tahun. Jadi begitu lama, begitu tua pula tempat ini, teman-teman. Nah, di samping ini, teman-teman ya, nah ini ada juga makam ya. Makam ini konon adalah makam Cinde Amoh ya, atau cendekiawan Cindo Amoh ya. Cinde itu artinya kain, amoh itu artinya sobek. Jadi kain yang sobek konon artinya begitu ya. Nah, perlu diketahui pemirsa TV Lebaran bahwa Cinde Amoh ini, Kiai Cindo Amoh ini adalah abdi dalem dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi beliau ini memang tidak punya darah kerajaan, darah darah keturunan kerajaan Mataram. Jadi sedekat-dekatnya pun beliau ini dengan Raja Mataram di saat itu, yaitu Sultan Agung, beliau pun tidak mempunyai mempunyai tempat ya untuk dimakamkan di komplek dalam Astana Pacimatan ini. Dan ini teman-teman ya, konon makam Cinde Amoh ini memang berdekatan langsung dengan makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini jadi teman-teman ya, inilah makam Sultan Agung Hanyokrokusumo kalau dilihat dari belakang atau dari samping ya. Nah, di sini lah ini ya. Nih, di samping makam dari Cinde Amoh ini, Kiai Cinde Amoh ini. Nah, ini nih. Di sini itu adalah tepatnya makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, terus di mana letak dari makam-makam sultan-sultan lainnya? Nah, ini kalau di itu yang paling timur itu kan gedung baru ya, atau mungkin Astana Baru yang kemarin kita liput untuk khusus makam Gubernur Jakarta Hamengkubuwono yang ke-10. Tapi karena ini kayaknya ditutup ya. Jadi jalannya itu ditutup pakai seng karena di sana masih ada pembangunan. Jadi kita tidak bisa meliputnya itu yang putih itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari belakang atau dari samping dari astana ini, Astana Pacimatan ini, kita dapat melihat dari belakang lokasi-lokasi dari makam-makam para raja, termasuk Raja Hamengkubuwono I itu kayaknya di arah ini ya. Ini yang lurus ini ya, itu kayaknya adalah makam dari Hamengkubuwono yang pertama. Karena apa? Karena kalau saya lihat dari depan itu makam dari Sultan Agung sama Hamengkubuwono yang pertama itu enggak terlalu jauh. Nanti kita akan ekspedisi di akhir-akhir ya, lokasi tepatnya nanti kita lihat dari depan ya. Nah, inilah teman-teman ya, liputan kita lokasi makam Raja-Raja Mataram dilihat dari belakang. Ini jarang orang yang tahu ya, jarang orang meliput juga ya. Makanya kita liput di sini, disitulah kita dapat melihat lokasi tepatnya dari makam Sultan Agung, makam Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kedua dari belakang makam gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini kita akan kita akan sinkronkan, kita ekspedisi dari depan teman-teman ya. Di manakah letak dari makam Sultan Agung dan Hamengkubuwono yang pertama? Hamengkubuwono pertama ini adalah raja pelopor, raja pendiri dari kota Yogyakarta. Itu sekitar tahun 1755, di mana itu adalah tahun perjanjian Giyanti, di mana Yogyakarta atau Mataram itu dibagi dua, yaitu Kasunanan Solo dan Yogyakarta. Itu konon tujuannya adalah untuk memecah belah Mataram agar kekuatannya itu melemah dari Belanda gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya akan coba untuk turun, kita akan ekspedisi langsung di mana letak dari makam Sultan Agung. Kita kan tadi sudah melihat dari
belakangnya. Nah ini teman-teman ya. Jadi makam Sultan Agung itu lurus yang ke depan, yang ini yang utama ini adalah makam Sultan Agung. Kenapa kok Sultan Agung itu makamnya utama di tengah itu ya? Karena memang makam ini, Pajimatan ini memang pertama ya didirikan oleh Sultan Agung, dan beliau ini adalah memang sudah menyiapkan tempat sendiri untuk pemakaman beliau gitu. Jadi memang ya makam ini memang pertamanya ya yang dimakamkan adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah ini yang tadi itu makam Sultan Agung ya. Ini kita akan menyamping ya di sini. Nih kita masuk ke pintu ini. Nah ini teman-teman ya, ini adalah tempat makam dari Hamengkubuwono pertama atau Mangkubumi I. Beliau ini adalah pendiri dari kota Yogyakarta yang kita tinggali. Beliau adalah nenek moyangnya. Beliau adalah simbahnya dari gubernur sekarang, Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Beliau yang mendirikan pertama